Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hatimu terasa sesak karena kehilangan sesuatu yang sangat kamu harapkan? Usaha yang sudah kamu bangun lama tiba-tiba runtuh. Pekerjaan yang kamu banggakan mendadak hilang. Atau rizki yang biasa kamu terima, kini terhenti tanpa tanda-tanda akan kembali. Di saat itu, pikiran mulai dipenuhi pertanyaan. Ya Allah, kenapa harus aku? Sampai kapan aku sanggup bertahan? Namun dengarkan baik-baik. Kehilangan dalam hidup bukan selalu tanda Allah menjauh darimu. Justru seringkali itu adalah bukti bahwa Allah sedang mengatur ulang jalan rizkimu ke arah yang lebih baik. Masalahnya kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa bahwa Allah Maha Kaya dan tidak pernah kehabisan cara untuk memberi. Banyak orang gagal melihat hikmah karena mereka mengira rizki hanya datang dari satu pintu. Padahal, Allah mampu menutup satu pintu rizki, lalu membukakan 10 pintu lain yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Rizki yang hilang hari ini bisa saja diganti dengan ketenangan hati, kesehatan, peluang baru, atau keberkahan yang jauh lebih luas. Jika hari ini kamu sedang berada di titik terendah, jangan tinggalkan video ini. Karena bisa jadi, kehilangan yang kamu rasakan sekarang adalah awal dari pertolongan Allah yang sangat besar. Dengarkan sampai akhir dan pahami dengan hati yang tenang. Insya Allah, kamu akan mengerti bahwa apa yang Allah ambil tidak pernah benar-benar hilang, melainkan sedang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Saudaraku, penting untuk kita pahami satu hal yang sangat mendasar. Rizki tidak pernah tertukar. Apa yang sudah Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah meleset, meskipun harus melewati jalan yang berliku. Ketika satu bentuk rizki hilang, itu bukan berarti Allah berhenti memberimu. Bisa jadi Allah hanya mengubah bentuknya. Seringkali Allah mengambil rizki lama karena jika rizki itu terus ada, justru akan menjauhkan kita darinya. Ada rizki yang membuat lalai, ada yang menumbuhkan kesombongan, dan ada pula yang membuat kita lupa bersyukur. Maka Allah dengan kasih sayangnya mencabutnya terlebih dahulu agar kita kembali merendah dan berserah. Ingat, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Kamu mungkin menginginkan penghasilan besar, tetapi Allah tahu bahwa yang kamu butuhkan saat ini adalah ketenangan jiwa. Kamu mungkin berharap jabatan tinggi, tetapi Allah melihat bahwa keselamatan imanmu jauh lebih berharga. Ketika kamu tetap bersabar, tetap berprasangka baik, dan tetap mencari ridha Allah di tengah kehilangan, disitulah keajaiban mulai bekerja. Allah bisa mengganti rizkimu melalui jalan yang tidak pernah kamu rencanakan. Dari orang yang tidak kamu kenal, dari kesempatan yang sebelumnya kamu anggap kecil, bahkan dari musibah yang awalnya kamu tangisi. Banyak orang yang justru menemukan jalan hidup terbaiknya setelah kehilangan segalanya. Usaha bangkrut, tapi Allah ganti dengan usaha yang lebih berkah. Pekerjaan hilang, tapi Allah ganti dengan waktu bersama keluarga dan peluang baru. Harta berkurang, tapi Allah ganti dengan kesehatan dan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Yang Allah lihat bukan seberapa besar rizkimu, tetapi bagaimana sikapmu saat rizki itu diambil. Apakah kamu semakin dekat atau justru semakin jauh darinya? Jika kamu memilih untuk tetap taat, tetap jujur, dan tetap berharap hanya kepada Allah, maka yakinlah penggantian dari Allah akan datang tepat waktu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti datang di saat kamu sudah lebih kuat dan siap menerimanya. Maka teruslah melangkah, terus berdoa, dan jangan berhenti berharap. Karena Allah tidak pernah menutup satu jalan rizki, kecuali Dia telah menyiapkan jalan lain yang lebih baik untuk hambanya yang bersabar dan ikhlas. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa Allah sedang diam, sebenarnya bukan Allah yang menjauh. Kitalah yang sedang diuji untuk belajar menunggu dengan iman. Tidak semua jawaban datang seketika, dan tidak semua penggantian terlihat cepat. Namun justru disitulah Allah sedang menilai ketulusan hatimu. Apakah kamu tetap percaya meski belum melihat bukti? Ataukah keimananmu hanya hidup saat keadaan baik? Banyak orang gagal di fase ini. Mereka berhenti berharap tepat sebelum pertolongan datang. Padahal, seringkali jarak antara doa terakhir dan terkabulnya doa hanyalah satu langkah sabar. Satu kali sujud yang lebih lama, satu air mata yang jatuh karena yakin, bukan karena putus asa.
Ketahuilah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia telah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Namun pengganti itu seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita kenali. Kita berharap uang, tapi Allah beri ilmu. Kita menginginkan kemudahan, tapi Allah beri ketangguhan. Kita minta jalan lurus, tapi Allah beri ujian agar kita benar-benar layak berada di jalan itu. Pernahkah kamu berpikir mengapa sebagian orang yang kehilangan justru tumbuh lebih kuat, sementara yang lain semakin hancur? Jawabannya ada pada cara mereka memaknai kehilangan. Orang yang yakin kepada Allah melihat kehilangan sebagai proses. Orang yang lemah iman melihatnya sebagai akhir segalanya. Allah sedang mengajarimu satu pelajaran penting. Jangan menggantungkan hidupmu pada satu sumber rezeki. Karena ketika kamu bergantung penuh pada manusia, jabatan atau harta, disitulah hatimu menjadi rapuh. Maka Allah memutus ketergantungan itu agar hatimu kembali bersandar hanya kepadanya. Di saat semua pintu tertutup, sebenarnya Allah sedang memaksa kamu untuk mengetuk pintu yang selama ini kamu abaikan, yaitu pintu doa. Ketika logika tidak lagi mampu menolong, imanlah yang mengambil alih. Dan disitulah rezeki yang paling indah seringkali lahir. Saudaraku, jangan remehkan rezeki kecil yang datang setelah kehilangan besar. Senyuman yang tulus, teman yang setia, kesehatan yang masih terjaga, atau hati yang masih mampu bersyukur. Semua itu adalah tanda bahwa Allah belum meninggalkanmu. Justru, Allah sedang menyusun ulang hidupmu secara perlahan, agar lebih selaras dengan takdir terbaikmu. Ingat, Allah Maha Teliti. Dia tahu kapan harus memberi dan kapan harus menahan. Jika Allah menahan rezekimu hari ini, itu bukan karena Dia pelit, tetapi karena Dia sedang melindungimu dari sesuatu yang belum sanggup kamu pikul. Bisa jadi jika rezeki itu tetap kamu miliki, kamu akan semakin jauh dari ibadah. Atau kamu akan semakin sibuk hingga lupa keluarga. Atau hatimu menjadi keras dan sulit menerima nasihat. Maka Allah mengambilnya bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Saat kamu ikhlas menerima ketetapan Allah, disitulah rezeki lain mulai bergerak mendekat. Rezeki yang datang dengan keberkahan. Rezeki yang membuatmu lebih tenang. Rezeki yang mendekatkanmu pada ridho Allah. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap hamba punya jalan rezeki yang berbeda. Ada yang cepat tapi berat, ada yang lambat tapi menenangkan. Dan Allah tahu persis jalan mana yang paling sesuai untukmu. Teruslah melangkah meski tertatih. Teruslah berdoa meski suaramu gemetar. Teruslah percaya meski hasilnya belum terlihat. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu tanda Allah belum selesai denganmu. Jika hatimu masih mau mendengar kebenaran, itu tanda pertolongan sudah dekat. Maka jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan ragu pada janji Allah. Apa yang hilang darimu tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya berpindah bentuk, berpindah waktu, dan berpindah jalan. Dan ketika pengganti itu datang, kamu akan tersenyum sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata rencanamu jauh lebih indah dari yang aku bayangkan." Saudaraku, ada satu fase yang sering kita abaikan saat rejeki terasa hilang, yaitu fase dibentuk. Di fase ini, Allah tidak sedang menghukummu, tetapi sedang menguatkan jiwamu. Banyak orang hanya ingin hasil, namun lupa bahwa Allah selalu mempersiapkan wadah sebelum mengisi. Jika wadahnya kecil, rezeki besar justru akan tumpah dan hilang. Pernahkah kamu sadar, setelah kehilangan, cara berpikirmu berubah? Hatimu menjadi lebih lembut, doamu menjadi lebih jujur, air matamu lebih sering jatuh dalam sujud. Itu bukan kelemahan, itu adalah tanda Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Karena rezeki terbesar bukan selalu harta, tetapi hati yang hidup dan iman yang tumbuh. Allah tahu, jika Dia memberi terlalu cepat, kamu mungkin belum siap menjaga. Maka Dia menundanya, agar ketika rezeki itu datang, kamu tidak lagi sombong, tidak lagi lalai, dan tidak lagi merasa semua itu hasil usahamu sendiri. Kamu sadar sepenuhnya bahwa semua itu murni karena pertolongan Allah. Saudaraku, jangan salah paham. Rezeki yang diganti Allah tidak selalu sama bentuknya, tetapi selalu lebih tepat. Kehilangan pekerjaan bisa diganti dengan jalan usaha. Kehilangan usaha bisa diganti dengan relasi yang membuka peluang baru. Kehilangan harta bisa diganti dengan kesehatan dan ketenangan yang membuat hidupmu jauh lebih bermakna. Di titik terendah,
Allah sering menanamkan benih terbaik, namun benih itu harus tertutup tanah, gelap, dan sempit sebelum akhirnya tumbuh. Jika hari ini hidupmu terasa gelap, mungkin kamu sedang berada di fase ditanam, bukan dibuang. Tetaplah jaga ibadahmu, meski hatimu lelah. Tetaplah jujur, meski jalan pintas terlihat menggiurkan. Tetaplah bersabar, meski hasil belum terlihat. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata hambanya yang jatuh karena berharap kepadanya. Percayalah, saat kamu memilih untuk tetap di jalan yang benar, meski harus kehilangan banyak hal, Allah akan mengganti semuanya dengan sesuatu yang membuatmu berkata, "Andai dulu aku tahu akhirnya seindah ini, aku tidak akan terlalu lama bersedih." Saudaraku, jika hari ini kamu sedang merasa kehilangan, ingatlah satu hal penting. Allah tidak pernah mengambil tanpa memberi pengganti. Mungkin bukan sekarang, mungkin belum terlihat, tetapi pasti datang di waktu terbaik menurutnya. Jika naskah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan kebaikan berhenti di dirimu saja. Bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang diuji rezekinya, agar mereka tahu bahwa Allah masih bersama mereka. Tulis "Amin" di kolom komentar sebagai bentuk keyakinan bahwa janji Allah itu benar. Dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan pengingat-pengingat iman yang menguatkan hati. Tetaplah bersama orang-orang yang mengingatkanmu kepada Allah. Tetaplah mendekat kepadanya di saat lapang maupun sempit. Karena rezeki yang paling indah adalah ketika Allah ridha kepada kita, dan hati kita tenang menerima setiap ketetapannya. Semoga Allah mengganti setiap kehilanganmu dengan rezeki yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih mendekatkanmu kepada ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.